Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita ngobrol lagi terkait dengan contoh undangan atau panggilan tes kerja palsu. Nah, pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan KPP Mining ya, PT Kalimantan Prima Persada, kayak gitu. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja setiap informasi yang ada di channelku ini. Misalkan teman-teman pengen belajar terkait dengan tahapan rekrutmen, silahkan teman-teman bisa cek di bagian playlist. Dan apabila teman-teman di sini lagi nyari informasi lowongan pekerjaan terbaru, bisa cek di bagian komunitas atau community. Nah, teman-teman, aku pengen bahas tentang undangan kerja palsu dari PT KPP. Yang aku sendiri juga dapat, teman-teman grup loker juga pernah ada yang dapat. Kalau di sini teman-teman ada yang belum join ke grup lowongan kerja yang aku kelola sendiri, bareng teman-temanku, silahkan teman-teman boleh hubungin aku lewat sosmedku. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, nih, ada yang menarik nih yang aku pengen share gitu. Kita to the point ya, teman-teman ya. Ini perusahaan terkenal sekali ya, teman-teman ya. PT Kalimantan Prima Persada. Dia adalah entitas bisnisnya di grup Astra, kayak gitu. Dia servis di penambangan. Jadi Integrated Mining Services. Tapi entah kenapa, teman-teman. Tahu nggak? Aku dapat panggilan tes kayak begini. Tiba-tiba ada yang ngirim PDF gitu. Dan setelah aku cek ke beberapa grup lokerku, ternyata ada yang pernah dapat undangan tes kayak begini, undangan interview. Gini teman-teman, bagi yang udah paham, pasti tahu ya, ini palsu Kak. Betul. Tapi yang belum paham gimana? Nah, yang belum paham, di sini aku pengen jelasin nih dari basic banget. Gimana sih pada saat kita memperoleh undangan kerja kayak gini untuk menentukan secara cepat dan tepat asli atau palsunya. Ingat teman-teman, yang namanya undangan kerja palsu atau tahapan yang palsu gitu, pasti mereka itu ingin menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka tuh maksudnya adalah si penipu ya, dan merugikan kita sebagai pelamar yang tertipu. Nah, kerugian itu hampir bisa dipastikan itu terkait dengan finansial. Nanti di sini finansial itu akan tersamarkan dengan bahasa biaya-biaya ini itu yang disamarkan dengan ya gini rapinya undangan ya. Kemudian bahasa-bahasa yang terstruktur yang seolah-olah ini resmi gitu. Gimana ceritanya? Kalau misalkan kita abaikan dulu sumber-sumber lokernya, kita ngelihat ini aja, kita nggak bisa ngecek kemana-mana, kita ngelihat ini. Gimana cara tahu ini lokernya asli atau palsu? Yang pertama adalah temukan kata kunci yang menunjukkan bahwa ini itu palsu. Biasanya berkaitan dengan apa? Biaya-biaya. Akomodasi ini itu, transportasi, e-money, e-wallet gitu-gitu, transfer sana sini, pembayaran ini itu, reimbursement gitu-gitu. Jadi temukan itu di sini. Itu yang pertama. Dan itu sebenarnya udah cukup. Nggak usah ngelihat dari formatnya begini-begini, itu juga bisa. Tapi yang harus dicari pertama kali adalah itu. Menemukan kata kunci yang berkaitan dengan biaya-biaya nggak penting. Karena kalau teman-teman sudah menemukan itu, informasi lainnya diabaikan, itu nggak ada masalah. Oke? Kenapa kok itu yang harus dicek? Biar teman-teman tidak terbuai dengan kalimat-kalimat indah yang sebenarnya ini sifatnya banyak yang sifatnya sugestif. Mengarahkan orang agar percaya, 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 buru-buru, yang harusnya di awal itu begitu ada panggilan tes itu dicek apakah panggilan ini asli atau palsu, akhirnya kita terjebak dan buru-buru untuk memenuhi yang diminta. Caranya gimana teman-teman di sini? Scroll-scroll aja dari atas sampai bawah gitu ya. Temukan kata kunci yang berkaitan dengan tadi biaya-biaya pembayaran-pembayaran. Oke, kita scroll pelan-pelan kayak gini teman-teman. Ketemu nggak ya gitu? Oh, ternyata sampai di halaman 2 di PDF halaman 2 ini, ternyata di sini udah muncul teman-teman. Apa itu misalkan? Nih, wajib melakukan reservasi pemesanan tiket. Nah, gitu. Kok tiba-tiba ada wajib pemesanan tiket, reservasi melalui bagian tiketing? Hah? Emang iya KPP minta kayak begitu? Emang ada reservasi gini-gini? Ya jelas nggak ada teman-teman. Rekrutmen normal tuh nggak ada kayak begini ya. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, ceknya di mana? Teman-teman boleh cek di website perusahaan resminya kayak gitu. Jadi dari sini kita balik lagi ke yang tadi gitu ya. Nah, ini adalah website perusahaannya. Di mana infonya? Kita cari dulu biasanya di bagian karir. Kalau di atas nggak ada, kita scroll ke bawah.
Scroll ke bawah, ternyata di sini ada bagian karir, teman-teman. Kita pilih aja di sini, di bagian apa? Nih, misalkan job vacancy, misalkan. Kita klik, oh terpop up gitu. Nah, ini ada infonya ya, teman-teman ya. Jadi misalkan kalau mau nyari yang asli ya cari di halaman ini ya, teman-teman ya. Tapi kita sebenarnya pengen validasi, itu ada nggak sih pengumuman dari KPP Mining ini tuh kalau bayar-bayar tadi tuh asli atau enggak ya? Kita scroll. Ternyata ada info di sini, teman-teman. Apa? KPP tidak memungut biaya, tidak melibatkan biro perjalanan atau perseorangan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk apapun. Ingat ya, dalam bentuk apapun. Dan loker-lokernya kalau mau nyari adalah dari sini. Dan kalaupun ada undangan yang dikirimnya melalui email, domain emailnya nih ada kppmining.com. Jadi misalkan bla 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 at kppmining.com gitu. Ini udah diumumkan di website resminya, udah jelas. Jadi, kalau misalkan kita ngelihat di PDF ini otomatis kontra dengan website resminya. Jadi bagian lain nggak perlu dicek, kita udah tahu bahwa itu palsu, kayak gitu. Oke ya, sesimpel itu ya, oke? Tapi nggak apa-apa, karena kita di sini pengen bedah, yuk kita bedah ke halaman lain. Kita turunin ke bawah. Nih, ada batas reservasi tiket. Ini biar teman-teman buru-buru. Orang buru-buru, pikiran gak jernih, yang dipikirin cuma apa? Oh, aku harus ngikutin. Padahal yang harus dicek pertama apa tadi teman-teman yang aku udah bilang? Asli atau palsu gitu loh. Nah, kita turun ke bawah. Kita ke halaman 3 slide PDF ketiga. Nah, ini bahasa-bahasa sugestifnya banyak banget. Nih, aku jelasin ya, teman-teman. Teman-teman di sini yang udah kebiasaan nulis-nulis pasti tahu ya. Coba dipikir, ngapain ini di bold? Tim rekrutmen. Nama perusahaan juga di bold. Nih, kayak begini di bold gini gimana? Ada yang di bold ini. Gunanya buat apa? Biar terngiang di dalam pikiran kita. Bold ini meng-highlight. Jadi biar mensugesti otak teman-teman. Nama PT Kalimantan Prima Persada dia diucapkan berkali-kali di sini biar terngiang. Oh, ini perusahaan besar, oh, ini perusahaan terkenal gitu. Tapi akhirnya akan ada yang ditonjolkan di sini apa? Akomodasi, transportasi, tiket, hotel, antar jemput, konsumsi. Kayak begitu. Oh, wajar ya aku ngeluarin duit segini karena nanti akan ada ini itu, ada ini itu. Padahal jelas-jelas udah kontra dengan yang ada di website resminya kayak begitu. Nah, ini dibaca teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau baca satu-satu ditandain ya. Ini istilah-istilah ini akan berulang. Tiket akomodasi finansial kali. Terus habis itu ini reimbursement terus gitu. Ada kata pembayaran, transaksi, kata akomodasi diulang lagi, transportasi diulang lagi. Terus di sini ada kata-kata yang diulang-ulang lagi sampai ke bawah gitu. Gunanya buat apa? Ya tadi biar di otaknya teman-teman tuh isinya bayar bayar bayar, di perusahaan ini harus bayar 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 kayak gitu, sugestif teman-teman gitu. Kita turunin ke bawah lagi, adakah ini di halaman keempat dari PDF? Ada di mana nih? Di jadwal nih, reservasi tiket diulang lagi, jelas-jelas palsu, iya dong. Nih ada pengembalian dana transportasi gitu, ini jelas nih gitu. Udah kontra ya dengan yang ada di official websitenya gitu. Turun ke bawah sama aja. Ini kita di halaman 5 gitu. Ada nggak keterangan-keterangan yang lain? Mungkin ada di bawah sini gitu. Wah, nih dilihat teman-teman. Nama PT-nya di bold selalu. Gaji di bold. Biar apa? Biar teman-teman itu senang berlebihan. Tadi dibikin buru-buru, ada timingnya, habis itu disugesti dengan prosedural, biar teman-teman itu blur fokusnya. Nah, sekarang diburu-buru dari sisi sini, biar teman-teman terlalu cepat euforia. Wih, aku keterima di PT ini, gajiku sekian, nah gitu. Otaknya teman-teman udah traveling tuh mau gunain duitnya buat apa. Padahal yang harusnya di awal dipikirin apa? Ini asli atau enggak? Malah mikirnya udah sampai sana. Nah, ini dibikin tanya jawab kayak begini biar apa? Ya biar fokusnya teman-teman itu blur gitu. Biar teman-teman mikirnya ya ini kayak asli. Wah, apalagi ada etiket. Etiket ini hubungannya sama halaman 2 tadi gitu kan. Ngulang lagi gitu. Lalu apa lagi yang menarik teman-teman? Ini kan udah jelas palsu nih. Nah, bagi teman-teman yang udah sering lamar-lamar kerja, nanti akan nemuin. Nih aku bandingin. Di video sebelumnya kan aku udah pernah bahas tentang loker palsu Wilmar. Nih bentuknya kayak begini. Nah,
Yang di sini undangan palsunya KPP. Ini Wilmar, ini KPP. Kelihatan mirip nggak teman-teman? Coba cek ya di halaman 2 nih. Halaman 2-nya kayak begini. Ini halaman 2-nya kayak begini. Tuh, nih aku geser-geser nih. Sama nggak tuh? Terus kita turunin ke bawah lagi. Yang bawah di sini. Ini ada jadwal ya di slide keempat. Di sini slide keempat, halaman keempat. Nih, ada jadwal. Tuh, kayak 11-12 gitu nggak sih? Gitu. Ini ada metode metode pengembangan. Ini juga ada metode pengembangan tuh. Poinnya ada 9. Ini poinnya 9. Kualifikasi. Lo bayangin. Ini sampai bawah nih. Tentang etiket. Di sini coba kita cek lagi sampai yang paling bawah. Ada lagi juga nggak nih? Tentang etiket. Sama teman-teman. Mungkin nggak bisa sama kayak gini. Dua perusahaan yang beda kayak gitu. Ya, enggak ya teman-teman ya, udah jelas gitu. Jadi ini aku bahas sampai menit ke sini itu biar teman-teman tahu komplitnya. Tapi sebenarnya yang tadi sekali tadi itu udah langsung menjawab bahwa di sini pada saat udah langsung muncul kata reservasi, otomatis dia sudah dibantah oleh yang ada di website resminya. Nah, bagi teman-teman yang bener-bener pengen ngelamar di KPP nih, udah aku bukain websitenya. Tinggal dibuka career.kppmining.com/job-list kayak gitu. Lah ini malah lengkap nih teman-teman. Nih ya, malah bisa ngintip nih. Malah ada kategorinya yang fresh graduate atau profesional. Malah langsung ada di sini. Oke? Nah, kalau lamar di sini malah nggak apa-apa teman-teman. Silahkan. Ini malah sekalian aku nge-share info loker yang asli nih. Malah lagi pas lagi ada lokernya gitu ya. Oke? Di sini teman-teman semoga paham ya. Semoga teman-teman jangan sampai ketipu. Silahkan share informasi ini ke saudara, rekan, atau siapapun itu. Teman-teman harus saling mengingatkan. Biar apa? Biar penipunya nyerah. Biar penipunya dapat hal jelek. Aku doain buat penipunya ya. Kalau nonton video ini. Jangan nipu. Nanti dosa. Dosa masuk neraka. Oke, paling sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau hal lain yang pengen dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channel YouTube ini. Terima kasih. Semoga teman-teman di sini, khususnya bagi fresh graduate atau job seeker pada umumnya, segera teman-teman bisa memperoleh pekerjaan impian. Bagi teman-teman yang mungkin sejauh ini belum tahu dengan adanya modus-modus penipuan tentang lowongan kerja, jadi tercerahkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin udah beberapa kali tertipu, di sini teman-teman bisa ya untuk evaluasi dan lebih berhati-hati lagi ke depannya apabila teman-teman memperoleh informasi lowongan pekerjaan atau undangan tes yang dilihat itu jangan langsung wow perusahaannya gede, wow ada loker ini itu. Begitu teman-teman dapat lokernya dicek dulu asli atau enggak. Begitu ada panggilan dicek dulu undangannya asli atau enggak. Asli atau enggaknya bisa cek di official websitenya, official sosmednya atau tanya orang yang lebih tahu. Kayak begitu. Oke teman-teman, terima kasih sharing singkat dari aku cukup itu aja. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu ya.